Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wal mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, para habaib, akhusu bidzikri murabbi arwahana Sayyidil Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'abud, saha ugi Rama Kiai Daraini lan para kiai ingkang rawuh wonten ing dalu punika tanpa ngira-ngiraos takdim kawula dumateng para kiai ingkang rawuh ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Mugi-mugi para habaib, para kiai senantiasa mendapatkan kucuran rahmat saking Allah, pikantuk panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa rasulih, istiqomah anggenipun bimbing kula lan panjenengan sedaya lan kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi kalian Gusti Allah dipun paringi taufik inayah hidayahipun Allah saken derek-derek para habaib, para kiai, sehingga kita sedaya dados tiyang ingkang slamet teng donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, teng mriki kula mewakili saking Takmir Musholla Al-Karim Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, matur ahlan wa sahlan bihudurikum, matur nembah nuwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya. Keronto-ronto saking dalem mantun traweh niki pun kesel jane nggih, tapi awake dhewe niki ngeman sanget tenggene Ramadan niki lek males-malesan, soale dereng mesti Ramadan ngajeng awake dhewe tasik diparing kesempatan. Mulane kesempatan ingkang sae sapunika alhamdulillah awake dhewe saged nglampahi, saged maksimalaken, dan semuanya itu tidak lain tidak bukan mergo awake dhewe niki pikantuk taufik saking Gusti Allah. Boten mergo kekuatane awake dhewe, Pak. Mulane alhamdulillah sanget awake dhewe niki saged rawuh lan kula selaku wakil saking takmir ngaturaken matur nembah nuwun sanget. Mugi-mugi saged istiqomah nggih. Napa malih ketepatan wonten ing dalu punika tenggene malam Jumat, malam Ramadan, mari ngoten ketepatan kalian hari wafatipun junjungan kita, istrinipun Kanjeng Nabi tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra, nggih punika malam 11 Ramadan. Mugi-mugi awake dhewe niki mantuk saking majelis kala wau full barokah, penuh keberkahan, sehingga Ramadan yang akan tersisa niki bertambah semangat, bertambah anggenipun awake dhewe niki taat tenggene Allah Subhanahu wa taala. Lan selaku wakil saking Sahibul Bait Takmir Musholla Al-Karim ngaturaken nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Nggih namung kados ngeten niki sagedipun takmir berusaha menyambut kerawuhan panjenengan sedaya, terutama dumateng Habib Muhammad bin Abdurrahman lan ugi dumateng para kiai ingkang rawuh. Ngapunten ingkang sanget, terutama para ibu-ibu niki ingkang disalap teng ngandhap adem-adem dikek ngisor. Bapak-bapak nggih ngoten enten sing teng suketan niku. Mugi-mugi mawon semakin soro ganjarane mudak kathah Pak nggih. Amin. Lan matur nembah nuwun sanget dumateng semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Siapapun itu, baik dari pengurus majelis ataupun dari masyarakat, niki alhamdulillah sedaya ingkang dipun paringaken tengkene tamu-tamu ingkang rawuh niki sedaya saking masyarakat Ngletih niki. Mugi-mugi anggenipun ngorbanaken sedikit daripada rizkinya
kalih Gusti Allah dipun paringi balasan sak kathah-kathahipun, terutama tegene malam ingkang mulya punika. Mungkin mekaten ingkang saged kawula aturaken, glentah-glentunipun nyuwun ngapunten awal hingga akhir saking kawula. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil ahkam. Amma ba'du. Janabal mukhtaramin wal mukarramin, saking para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Ngletih nggih. Desa Ngletih ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun murabbi rohina Habibana Muhammad bin Abdurrahman Ba'abud, lan ugi dumateng para kiai ingkang rawuh wonten ing dalu punika, khususipun dumateng Yai Daroini, lan ugi dumateng Dewan Kemakmuran Mushola Al-Karim punika, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, lan dumateng sedaya para jamaah baik putra maupun putri ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sepindah monggo kita sareng-sareng tansah manjataken rasa syukur wonten ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi maos sareng-sareng monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Kranten kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya ing dalu punika tasih saged menghadiri inggih punika pengaosan rutin atau khosmil Quran keliling Kediri kanthi kawontenan sehat wal afiyah. Mugi-mugi mawon nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya boten kendel ing niki wekdal sageda istiqomah mudawamah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikalah setunggalipun Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Ing dalem dinten ingkang luar biasa medeninipun, pekewuh dina kiamat niku luar biasa medeninipun, mboten wonten pitulungan syafaat kecuali syafaatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kita sedaya ingkang rawuh, ingkang hadir wonten ing majelis ingkang mubarak punika leres-leres dipun ageni umatipun Nabi Muhammad ingkang berhak mendapat syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah khosmil Quran keliling Kediri ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun matur, saderengipun dipun terasaken anggipun kawula matur, kawula nyuwun agunging si samudra paksami dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih nginipun kawula matur sak mangke wonten
kelinta-kelintunipun, wonten kekiranganipun, wonten khilafanipun, wonten tutur atur ingkang boten teratur, ingkang boten pas wonten manahipun panjenengan sedaya kawula nyuwun agung ing samudra paksami. Dumateng para jamaah rahimakumullah, kawula teng mriki badhe nyampaiaken sekedhik. Nggih menika niki kula teng mriki dipun aturiken napa nggih tausiah. Niki mboten tausiah tapi niki namung tabarukan, namung nyorokaken dumateng para habaib, para kiai, khususipun dumateng Habib Muhammad dan Habib Husain, namung nyorokaken mugi-mugi wonten ginelang manfaatipun. Amin Allahumma amin. Sesuai temanipun inggih menika birrul walidain. Nggih, birrul walidain iku ngapii tiyang sepah kali. Lah lawanipun birrul walidain inggih menika aqul walidain utawa wani dumateng tiyang sepah kalihipun. Nggih napa nggih? Nah, kenapa awake dhewe niku kok dipun perintah kali Allah kali baginda Rasul kan birrul walidain, kon berbuat baik kali tiyang sepah kalihipun. Kranten kita ningali dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Luqman juz 21 ayat 13 sing artinipun dados tiyang sepah terutama ibu niku awake dhewe kan menghormati kan berbuat baik kranten ibu niku dipun takdir kali Allah dados tiyang ingkang rekoso sepindah menika ngandhut awake dhewe ngandhut neng kono dengan keadaan lemah semakin rekoso, semakin bertambah hari semakin besar perutnya. Nah ini nek cara basa Jawa niku di ngurepke kaya helikopter nggih napa nggih, nek dilumahne kaya napa gunung. Nah niku kaya rekoso miring boten saged boten penak lumah boten penak niku wong meteng wong hamil niku selama 9 bulan 10 hari niku umumipun lahir setelah melahirkan niku mendidik merawat memelihara awake dhewe mulai kecil sing neng kono rekoso dipipisi dipun niku tiyang sepah terutama ibu niku sabare luar biasa, turgatine luar biasa tanpa meminta upah dumateng kita. Nggih napa nggih? Ibu niku ngandhut awake dhewe 9 bulan 10 hari. Nah awake dhewe niku ora tau ngandhut. Nggih napa nggih? Ibu niku masyaallah ngopeni awake dhewe niku mulai cilik ngantos tuwe niku mboten nyuwun upah, ikhlas lillahi taala. Awake dhewe niku masyaallah kadang-kadang pun dados tiang sing sukses, tiang sing punya harta melimpah, tiang sepah sampun tuyuk-tuyuk sampun sepuh niku kadang-kadang boten saged ngopeni. Nggih napa nggih? Udur-uduran. Kadang wong tuwa niku mulai napa niku sepuh mulai alit ngopeni. Nah awake dhewe dadi anak niku kon ngopeni balik niku ora saged, ora iso. Kaya apa wong anak niku mboten saged bales kesayanane tiyang sepah. Monggo diitung sumpama wong tuwa niku njaluk upah mulai alit ngantos ageng, upahe sumpama sedina 50.000. Nah, dipingna pirang tahun dados pirang puluh juta. Niku wong tuwa mboten nyuwun. Tapi kadang-kadang awake dhewe niku dijaluki dhuwit wong tuwa niku lho disambati gedene 100.000 niku kadang-kadang tasih pikir. Nggih napa nggih? Leres mboten? Nah, makanya niki bagi para pemuda ayo berbuat baik dumateng tiyang sepah. Sebab kula imut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin razaqahullahu malan tsumma barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang manusia yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta yang melimpah, berupa harta kemudian seorang itu bisa memperbaiki atau berbuat baik dengan hartanya kepada orang tuanya, kecuali nanti di akhirat
dia akan masuk surga bersama Nabi, sangat dekat kedudukannya. Terus salah satu sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, illam takul lahu walidayhi fama yaf'al ya Rasulullah?" Seandainya orang tuanya sudah tidak ada, bagaimana ya Rasul? Seandainya orang tua itu sudah tidak ada, bagaimana untuk berbuat baik kepada orang tuanya ya Rasul? Akhirnya baginda Nabi Muhammad menjawab, "Fatasaddaq anhuma bi it'amit ta'am wa bi qiraatil Qur'an wa bid du'a." Ketika orang tua sudah tidak ada, maka kita berbuat baiknya itu dengan satu memberikan makanan atau bersedekah dengan makanan, dihadiahkan untuk kedua orang tua kita. Dan dengan bacaan Al-Quran, tadarus, dan hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada orang tua kita. Juga dengan doa setiap hari, setelah kita sholat 5 waktu, kita wajib mendoakan kedua orang tua, yaitu doanya Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira, 5 kali. Itu bentuk syukur kepada orang tua, mendoakan 5 kali, dan bentuk syukurnya kepada Allah sholat 5 waktu, dan syukur kepada orang tua berdoa, mendoakan orang tua. Lalu bagaimana sebenarnya hadis fa'in tarokaha, seandainya ada seorang anak itu meninggalkan doa kepada orang tua, meninggalkan sedekah kepada orang, hadiahnya yang dihadiahkan kepada orang tua, maka anak itu faqad aquhuma, benar-benar anak itu berani kepada orang tua atau komo wani ning gone wong tuwa. Ene bapake mati, ibune mati ngarang legewa. Gak ning kono bahasane napa niku, orang legewa, ora rumangsa, alah ora usah didongani, wis gak usah disedekahi, wis panggah mlebu surga niku. Sumpama ngoten niku termasuk niku faqad aquhuma, benar-benar orang itu berani utawa komo wani ning gone wong tuwa loro. Nah ning kono fa'in aquhuma faqad aso. Kalau orang itu faman aquhuma faqad aso, barang siapa yang berani kepada kedua orang tua, maka orang itu benar-benar durhaka atau wani ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niku masyaallah dadi wong sing apik iku wong sing gelem bekti ning gone wong tuwa loro. Di masa hidupnya dia berbuat baik dengan af'al, perbuatan tidak menyakiti orang tua, aqwal dengan ucapannya yang lembut, tidak menyakiti orang tua, dan dengan tingkah laku kita yang menyenangkan orang tua. Setelah mati kita doakan orang tua, kita kirimi Fatihah, kirimi doa-doa ayat-ayat Al-Quran, dan kita bersedekah, yaitu hadiahkan kedua orang tuanya. Yang terakhir, dan orang yang berbuat baik atau birrul walidain itu lebih afdol daripada jihad fisabilillah. Karena ada keterangan yang menerangkan dari Abdullah bin Umar, qala Abdullah bin Umar, ja'ani rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rajul inni temen satu ingsun uridu ngarapaken ingsun al jihad ing jihad. Niki ene wong lanang sowan ning gone Kanjeng Nabi matur, "Ya Rasul, aku ini duwe kekarepan kepengin jihad ning gone dalan Gusti Allah, kepengin perang ngelawan wong kafir." Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahayu abawahuma, apakah masih hidup kedua orang tuamu ya rajul? Apakah masih ada kedua orang tuamu?" Akhirnya wong lanang niku jawab, qala na'am, nggih Rasul, tesih wonten, bapak ibuku nggih tesih gesang sedaya. Nah nek ngono ya fa fihima fajihad. Dadi nek ana masih urip, bapake tesih urip, ibune tesih urip, ya iku wong tuamu iku ing dalem wong tua loromu iku ning kono sampeyan jihad.
alias berbuat baik ning gone kedua orang tua, ngerawat sing apik, ngrumati sing apik sehingga wong tua niku ridho, wong tua niku seneng, nek wong tua niku seneng, wong tua niku ridho, insyaallah Allah juga ridho dumateng awake dhewe. Nah nek awis ridho, wong tua ridho, Allah ridho, insyaallah awake dhewe dadi wong sing selamat ning dunyane ya selamat akhirate besok ning swarga bareng karo Kanjeng Nabi, yaiku seperti nopo? Seperti driji dua, dekat sekali dengan Kanjeng Nabi. Illa kana ma'i fil jannah, derajatnya sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nikilah sekedhik keterangan, mugi-mugi wonten gina manfaatipun dumateng kula lan panjenengan sedaya, lan muga-muga dados ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saeng kawula kurang lebihipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wa billahil ismah wa biyadihi itmamun ni'mah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga dengan ceramah tersebut bisa lebih menyemangatkan kita untuk birrul walidain dan jangan sampai kita uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, karena ini malam yang istimewa seperti yang disampaikan oleh sambutan tadi, yang bertepatan dengan kewafatan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta daripada Kanjeng Nabi Muhammad, yang biasanya setelah ceramah dilanjutkan langsung qasasul anbiya, tapi ini karena malam yang istimewa, maka dengan segala hormat kami meminta kepada beliau Al-Habib Husain bin Mustafa Ba'bud untuk menyampaikan tentang Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan meminta kepada hadirin keridhaannya tentang hal tersebut. Ridha nggih? Alhamdulillah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, saya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir. Wabil khusus beliau Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'bud, Yai Darani, dan juga Pak Monali dan seluruh yang hadir, para sesepuh, para tokoh yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, Allah takdirkan untuk bisa hadir di khatam Quran keliling ini. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan bisa jadwalnya bisa teratur seperti ini. Kemarin sudah mengupayakan, tapi alhamdulillah insyaallah setelah malam ini insyaallah bisa ikut gabung dalam khatam Quran. Kangen sebetulnya ya. Alhamdulillah malam ini malam pertama hadir khatam Quran langsung ditembak. Karu-karuan ini.
Tadi sudah bilang khol Sayyidah Khadijah. Ya, enggak, Nabi bilang. Nanti suruh mengenai Sayyidah Khadijah. Enggak, jangan saya. Tahu-tahu ditembak begini. Tapi ternyata tetap ditembak juga. Alhamdulillah. Berarti ini ngomong apa? Wallahu alam, enggak tahu. Yang jelas Sayyidah Khadijah adalah wanita yang sangat luar biasa dan sampai ada makalah seperti ini. Fi kulli wara kulli rajulin wara kulli rijalin imra'atun tu'ayyiduhu wara kulli rajulin imra'atun tu'ayyiduhu. Setiap laki-laki yang sukses di belakangnya pasti ada perempuan yang menyokongnya. Jadi kadang-kadang kita lihat itu si fulan berhasil, si fulan jadi punya manfaat, si fulan seterusnya. Kadang-kadang kita lihat laki-lakinya itu berhasil, tapi ternyata di belakangnya itu ada perempuan yang berhasil menyokong, membantu laki-laki tersebut. Berarti perempuan itu seperti itu dari dulu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mereka itu punya peranan penting tapi di balik layar. Bahkan imam-imam madhab itu banyak yang berhasil berkat siapa? Ibunya. Berkat perempuan. Imam Syafi'i berhasil sebab ibunya. Berarti cerdas luar biasa. Bahkan ketika berhasil menyelesaikan hafalannya pulang gedor-gedor pintu. Kemudian ditanya, siapa? Anakmu. Siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris siapa? Anakmu. Siapa? Tidak kenal dibilang. Dibuka. Ibu saya. Dibilang, enggak. Anak saya enggak seperti itu akhlaknya. Tambah ilmu kok enggak tambah akhlak. Tambah ilmu tambah enggak adab. Bukan anak saya. Pergi kamu harus belajar lagi. Pada setelah sekian lama belajar, pulang pengen ketemu ibunya, pengen ngasih kabar gembira maksudnya. Gedok pintu, terlalu semangat mungkin ya. Tapi ternyata disuruh pulang, suruh belajar lagi, belajar adab. Akhirnya jadilah Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah seperti itu berkat ada seorang perempuan yang nyelotek, yang nyeletuk. Akhirnya menggores hati daripada Imam Abi Hanifah, jadilah Abi Hanifah seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal berkat ibunya juga banyak. Berarti perempuan-perempuan mereka punya peranan penting untuk keberhasilan seorang laki-laki. Di antara perempuan-perempuan pilihan yaitu istri baginda Nabi besar Muhammad SAW yang paling mulia. Di antara istri-istri yang lain paling istimewa, paling mulia yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra. Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Ketika menikah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu all out bahasanya, totalitas. Apa yang beliau punya itu semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya ini sampai dikatakan begini, kenapa ya Nabi Muhammad ketika sama Sayyidah Khadijah itu tidak punya istri lain? Istrinya waktu itu siapa? Sayyidah Khadijah saja, betul ya? Punya istri lagi tidak? Waktu masih Sayyidah Khadijah hidup? Tidak ada. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, istrinya banyak, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok seperti itu? Karena Sayyidah Khadijah totalitas. Ibu-ibu, nah, ini pertanyaan ngoten niku. Nggih. Nek totalitas berarti nggih ndak perlu dijadikan serep. Nggih. Mboten totalitas, serep 1 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 4, mentok pun nggak boleh, nggih.
Tapi yang jelas seperti itu, memang karena Sayyidah Khadijah totalitas. Sayyidah Khadijah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW umur berapa? 40 tahun, janda, punya anak. Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah umur 25, bujang. Ya, sudah menikah belum? Belum, bujang, masih perjaka. Ya, menikah dengan Sayyidah Khadijah. Tapi seperti itu pun ternyata luar biasa. Ya, istri yang terbaik, istri yang paling istimewa Sayyidah Khadijah ridwanullah taala alaiha. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau adalah saudagar yang total, yang kaya raya, tapi ternyata hartanya semuanya dikorbankan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, habis. Sampai akhirnya rela untuk lapar, rela untuk dicaci maki. Ketika Nabi Muhammad SAW sedih, menjadi pelipur laranya. Ketika ketakutan, menjadi pendampingnya. Selalu Sayyidah Khadijah berada di samping baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka itu adalah salah satu saat yang paling memukul baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya Sayyidah Khadijah, waktu itu paman beliau juga meninggal dunia, yaitu Abu Thalib. Akhirnya dinamakan tahun tersebut dengan Amul Huzun, dengan tahun kesedihan. Tapi yang jelas Sayyidah Khadijah menjadi istimewa karena beliau totalitas membantu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setiap laki-laki yang berhasil pasti di belakangnya ada perempuan yang menyokongnya. Mudah-mudahan ya, perempuan-perempuan kita menjadi orang-orang yang bisa menyokong laki-lakinya. Mudah-mudahan bareng-bareng ya, yang laki yang perempuan bareng-bareng masuk surga. Bareng-bareng menjadi orang yang mulia. Bareng-bareng mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melihat berkaca kepada ibu kita semuanya, Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah ridwanullah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga dengan demikian bisa menambah kenalnya kita dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sehingga kita meneladani beliau menjadi orang kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita dengarkan tentang Qasasul Anbiya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'bud. Diteruskan tahlil singkat dan doa. Dari kami awal hingga akhir ada kesalahan, kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Muhammad, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ingkang sami-sami kita muliakan, kita hormati Habib Husin, Kiai Daroini, Kiai Monali, dan sedaya para ustadz, para sepuh, Ustadz Marham, Ustadz Tajuddin, Ustadz Najat, para sepuh, para tokoh, lintunipun para kiai, para ibu nyai. Kita tunggakan mugi-mugi beliau sedaya kaparingan panjang umur, sehat afiah, lahir batin, diberi kemudahan dalam segala urusan, istiqamah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah khatmil Quran yang dirahmati Allah, melanjutkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, kita bacakan kisah secara singkat, secara lengkap. Beliau adalah Nabi yang ke-13 dari 25 Nabi yang wajib kita imani secara rinci. Nabi Syuaib alaihissalam julukannya adalah sang orator dari para nabi. Nama beliau disebut dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam surat Al-A'raf, Hud, Asy-Syu'ara, dan Al-Ankabut. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madyan yang dikenal juga dengan Ashabul Aikah, yang artinya pemilik dataran rendah yang penuh dengan pepohonan. Penduduknya profesinya sebagai pedagang dan petani. Siapa beliau? Nabi Syuaib nasabnya, beliau adalah putra Mikil bin Yasjur bin Madyan bin Ibrahim alaihissalam. Ibunya adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Beliau diutus setelah Nabi Lut dan sebelum Nabi Musa alaihissalam. Di mana tempat tinggal penduduk Madyan? Penduduk Madyan adalah orang Arab, jadi bukan Bani Israel. Tinggalnya di negeri Hijaz, di sisi wilayah yang berbatasan dengan Syam, dekat dengan Teluk Aqaba, yakni di sebelah utaranya, utara Teluk Aqabah. Imam At-Tabari berkata antara Mesir dan Madyan berjarak tempuh perjalanan 8 malam. Dan menurut Imam Syekh Ali As-Sabuni, tampaknya kata beliau sekarang itu daerahnya yang bernama Ma'an, yaitu sebelah selatan Palestina. Jadi Ma'an yang sekarang namanya Ma'an itu dulu adalah kota Madyan. Tapi ada yang juga yang mengatakan Ma'an ini di Yordania. Ada juga yang berpendapat itu di Al-Bada' di Saudi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya. Penduduk Madyan adalah pedagang dan petani. Mereka hidup dalam kesejahteraan dan kenikmatan. Dahulu mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama hingga mereka merubah, mengganti dan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari jalan yang lurus. Berbagai kemungkaran merajalela, di antaranya curang dalam takaran dan timbangan, merugikan orang dan berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Beliau berdakwah mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka atas siksanya Allah Subhanahu wa taala, mencegah mereka dari berbuat curang dalam takaran dan timbangan, dan menyuruh mereka berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan berbuat kerusakan. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang beriman, sedang mayoritasnya mendustakannya, bahkan mengejeknya. Jadi beliau poin dakwahnya 2. Yang pertama tauhid,
mengajak untuk mengesahkan Allah. Yang kedua adalah tarkul bakhas. Tarkul bakhas, meninggalkan perbuatan merugikan orang lain, termasuk yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana tanggapan kaumnya? Ya, tadi sedikit yang beriman, yang mayoritas mendustakan, bahkan mengejek. Macam-macam ejekannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalu ya Syuaibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasya innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu, apakah sholatmu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Maksudnya bukan pujian ini, bukan memuji Nabi Syuaib adalah penyantun atau pandai, tidak. Apakah kamu ini penyantun? Apakah kamu ini sudah merasa pandai sehingga ngelarang-larang kami untuk meninggalkan agama kami, sehingga ngelarang-larang kami untuk melakukan mentasarufkan harta kami sesuka kami? Jadi dua dakwah beliau dibantah. Diajak mengesahkan Allah, dibantah. Diajak supaya enggak merugikan orang, dibantah. Itu kan harta-harta saya, terserah saya. Ya, bahkan disebutkan Nabi Syuaib ini banyak mengerjakan sholat. Nah, ketika kaumnya melihat beliau sedang sholat, mereka saling mengedipkan matanya dan menertawakan beliau. Ya, saling main mata, ya, sambil menertawakan Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi bukan hanya di situ, ya, bukan sampai hanya di situ sekedar ejekan, olokan, ya. Tapi orang-orang yang mendustakan ini benar-benar sangat sesat dan ingkar. Mereka duduk di jalan mengintai orang yang akan mendatangi Nabi Syuaib alaihissalam untuk kemudian menghalang-halangi mereka dari masuk agama Nabi Syuaib dan mencegah beriman kepada beliau, dan menakut-nakuti pengikut beliau dengan berbagai macam intimidasi dan ancaman. Bahkan ketika beliau bersikeras tetap berdakwah dan menasihati mereka, maka mereka terang-terangan memusuhi beliau. Mereka mengaku tidak faham ucapan dan tidak tahu apa tujuan beliau, dan bahkan mengancam akan membunuh beliau. Jadi awalnya diejek, diolok. Ketika beliau tetap istiqomah mengajak kepada dua hal tersebut, maka mereka mulai mengancam, menakut-nakuti dengan berbagai macam ancaman. Tidak mempan ancaman sampai ancaman kepada mau membunuh beliau. Nah, ternyata ancaman itu juga tidak ada efeknya bagi beliau. Akhirnya diancam beliau ini akan diusir. Mereka mengancam akan mengusir beliau dan pengikutnya yang beriman dari kampung halaman jika tidak mau kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ya, begitulah, ya, perjuangan para rasul, para nabi menghadapi orang-orang yang tidak mau beriman. Padahal jelas ajakan beliau ini bagus untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, untuk supaya dagang yang bagus, dagang yang sahih, tidak merugikan, tidak saling merugikan. Tapi bagaimana? Justru semuanya ini ditolak, bahkan diejek, bahkan kemudian diancam,
Bahkan terakhir beliau akan diusir dari kampung halamannya. Nah, setelah itu bagaimana? Jadi semua cerita para nabi seperti itu. Jadi mereka berdakwah, mengajak, nanti tanggapan kaumnya bagaimana. Dan ini prosesnya lama ya, tidak sebentar. Melalui proses yang lama. Setelah proses yang lama mereka juga tidak mau beriman, ya, akhirnya terakhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking bodohnya ini kaum Madian ini, mereka meminta kepada Nabi Syuaib supaya menimpakan potongan langit kepada mereka jika dakwah beliau itu memang benar. Jadi, wahai Syuaib, kalau dakwahmu benar, hukum kami. Jadi bukan mereka minta hidayah, tidak. Justru mereka minta diadab. Kalau memang Anda benar, ayo adab kami. Timpakan langit kepada kami. Nah, maka akhirnya mereka ditimpa dengan adab yang disebut dengan yaumul dhullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala kirimkan panas terik selama 7 hari hingga terjadi kekeringan, lalu didatangkanlah mendung. Mereka mengira itu mendung itu akan hujan. Setelah 7 hari kepanasan, terjadi kekeringan, ada mendung. Ya, mereka mengira ini adalah hujan. Nah, mereka berkumpul di bawah mendung tersebut. Setelah mereka berkumpul, ternyata itu bukan hujan, malah terjadi gempa bumi. Dan kemudian datanglah suara yang keras, dikatakan itu adalah teriakannya malaikat Jibril. Lalu yang turun bukan hujan, tapi yang turun adalah api yang membakar mereka sampai mereka mati. Jadi hukumannya double. Ya ada gempa bumi, ya ada suara keras, ya, dan juga ada mendung yang ternyata bukan turun hujan tapi turunnya api. 3 hukuman ditimpakan semuanya kepada mereka. Ini baru satu maksiat, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukuman kepada mereka dalam surat Al-A'raf, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di atas reruntuhan rumah mereka. Itu berarti gempa bumi. Dalam surat Hud Allah menyebutkan hukumannya adalah walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ini dalam surat Hud. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyebutkan hukuman kepada mereka adalah yaumud dhullah, fakadzabu fa akhadhahum adzabu yaumid dhullah innahu kana adzaba yaumin adzim. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap, sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Hadirin hadirat Bapak Ibu dimuliakan Allah, nah, begitulah akhir dari kaum Madian. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hukuman sekaligus yang akhirnya membinasakan mereka semuanya. Apa maksiat mereka? Maksiat mereka 1, mereka kufur, ya. Yang kedua, mereka berbuat kecurangan, berbuat merugikan orang lain, yaitu mengurangi timbangan dan takaran. Nah, ini rata-rata biasanya urusan takaran niki atau timbangan niku
Sinten biasanya? Hati-hati pedagang nanti nggih. Nggih. Niki baru satu maksiat nggih seperti itu. Lah kenapa kok di umat ini kok ndak langsung nggih? Padahal maksiatnya kathah. Ini satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi mereka tidak akan dibinasakan sampai sekaligus sampai habis, tidak. Dikasih kesempatan sampai ajal. Nah, tobat apa tidak. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya nggih dipun paringi slamet Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan dan masih ada yang menegur. Nah, ini sehingga yang menegur diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib dan orang-orang pengikutnya yang beriman. Ini kalau yang lebih mengerikan adalah ketika ada kemaksiatan kemudian semuanya diam. Tidak ada yang berani bersuara. Nah, ini yang bahaya ya. Yang berbahaya sekali. Nah, ini terjadi pada Bani Israel ya, mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa dihancurkan? Apakah mereka maksiat semua? Tidak. Ada yang taat ya, ada yang bagus, ada yang soleh. Nah, tapi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau saling menegur ya atas kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian yang baik ya, tidak mau menegur kepada sebagian yang melakukan kemungkaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaumnya yang kafir dibinasakan, Nabi Syuaib alaihissalam hidup beberapa waktu hingga akhirnya beliau wafat, dan kewafatannya terjadi di masa antara wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam dan tumbuh dewasanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf wafat berarti kan kosong. Nabi Musa baru lahir, baru tumbuh. Nah, ini masa kekosongan ini yang ngisi adalah Nabi Syuaib. Dan pembinasaan kaum Nabi Syuaib terjadi setelah Bani Israel pindah ke Mesir. Jadi sebelumnya ada di situ, kemudian Bani Israel pindah ke Mesir. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan kaumnya ya, sehingga bisa menambah bekal kula panjenengan di dalam meniti ya, sisa-sisa umur ya, perjalanan di dunia ini, sehingga kula panjenengan sedaya dados tiang-tiang engkang selamat, tiang-tiang engkang bejo. Amin Allahumma amin. Hadza minal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا يلا بنظرة ألا يلا بنظرة ألا يلا بنظرة طيب مطهر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يالله بنظرة ألا يالله بنظرة ألا يالله بنظرة وطلقها وفي طاعة الرحمن شمّا.
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة معنا في المرابي وسبس براعي وأمس القلب والباء من بعده مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جادا صاحب رحمة البر وحياهم براعي رضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وعباد قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومنهم في سرائر وضيقات نونا بساعة ربها من زكي المسك أعطى ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سادا ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادا ألا يا الله بنظرة حبدهم سعادا ألا يا الله بنظرة يا من زاروا بصدق ومدى إليه معتدي كل لوبه تيسر ألا يا الله بنظرة من الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم اهدنا فيمن هديت آمين فيمن عافيت آمين لنا فيمن توليت آمين بارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد